Bukan pakai Y, kalau ini pakai Y ya kan? Kalau Lydia kan nggak pakai Y. Pasti kamu Islam ya? Islami berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap, doa dimulai. Doa selesai. Ini salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas materi tentang globalisasi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam potensi sumber daya alam Indonesia, menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia, dan menyebutkan dan menjelaskan macam-macam potensi kemaritiman Indonesia. Oke, baik. Nah, sebelum kita mempelajari potensi sumber daya alam Indonesia, kita harus tahu dulu nih pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan oleh manusia di dalam alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bentuk-bentuk sumber daya alam ini bisa berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Oke, di sini ada potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia itu memiliki potensi yang cukup besar, yaitu sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah di Indonesia. Di sini ada peta potensi sumber daya hutan. Jika kita lihat peta di sini, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki potensi sumber daya hutan yang lebih banyak gitu jika dibandingkan dengan Pulau Jawa. Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Coba Sri Rezeki. Boleh diulang Bu pertanyaannya? Iya, di sini kan ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di sini tuh mereka memiliki potensi sumber daya hutan yang lebih besar daripada di Pulau Jawa. Mengapa demikian? Oh, karena di Pulau Jawa itu kebanyakan tanahnya digunakan untuk pemukiman penduduk, benar nggak Bu? Iya, betul sekali. Sri Rezeki, tepuk tangan untuk Sri Rezeki. Oke, jadi potensi sumber daya hutan di Pulau Jawa ini tuh yang menurun karena biasanya dialihfungsikan kepada pertanian, terus juga kepada pemukiman penduduk. Nah, di sini ada fungsi hutan. Yang pertama sebagai penghasil kayu dan buah, yang kedua sebagai paru-paru dunia, yang ketiga sebagai penyimpanan air hujan, keempat sebagai tempat hidup flora dan fauna, dan yang kelima sebagai mencegah terjadinya erosi. Next, coba Anggi bisa dibaca? Bisa Bu. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan yang dihasilkan membantu menghasilkan devisa untuk negara. Ya baik, terima kasih Anggis. Nah, di sini ada peta persebaran bahan tambang. Nah, kalau kita lihat di peta ini, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh atau mayoritas wilayah di Indonesia itu memiliki sumber daya tambang yang melimpah. Bisa dilihat dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua memiliki potensi sumber daya tambang. Nah, di sini ada potensi kemaritiman di Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah seluruh Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, potensi kemaritiman Indonesia itu ada 3. Bisa kita lihat di sini ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Next, di sini ada potensi perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, potensi lestari itu apa sih? Potensi lestari merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan ikan untuk beregenerasi gitu. Jadi penangkapan ikan
masih mementingkan populasi ikan tersebut. Nah, di sini ada potensi hutan mangrove. Coba Alika bisa dibaca. Luas hutan mangrove Indonesia sekitar 3 hektar, tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, dan pesisir sebelah selatan Papua. Manfaatnya ada ekologis dan ekonomis. Oke, di sini ada manfaat potensi hutan mangrove, ada manfaat secara ekologis dan ekonomis. Secara ekologis itu hutan mangrove dapat digunakan untuk sebagai habitat hewan laut dan juga untuk mencegah terjadinya abrasi pantai. Sedangkan manfaat secara ekonomis ini, hutan mangrove ini kan menghasilkan kayu yang dapat digunakan untuk bahan bakar, terus juga bahan baku pembuatan arang dan bahan baku pembuatan kertas. Coba Musnul bisa dibaca. Terumbu karang merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan benang di batang karang yang membentuk struktur batu kapur. Oh iya, Luas terumbu karang Indonesia 284,3 ribu kilometer persegi. oh iya, potensi terumbu karang Indonesia ini tuh merupakan potensi terbesar gitu di dunia. Mengapa demikian? Karena Indonesia sendiri memiliki iklim tropis dan juga sistem perairan lautnya yang aman. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, di sini ibu akan memberikan tugas individu. Ada 5 soal dan mungkin ibu akan men-share-nya di grup kelas. Dan mungkin ini tugasnya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Next. Ada yang bisa memberi kesimpulan atas pembelajaran kita kali ini? Saya Bu, Yes, Mbak. Indonesia di kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya adalah Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Potensi sumber daya alam di Indonesia dapat berupa hutan dan bahan tambang. Sedangkan potensi kemaritiman di Indonesia yaitu perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Baik, terima kasih Asna. Ya, baik, Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan untuk minggu depan. Dan Ibu akan memberikan materi bacaan pada untuk minggu depan, yaitu materi tentang interaksi sosial. Dan kita akan membahas di minggu selanjutnya. Ibu rasa cukup sekian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.